kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kalau Tuhan berikan kesempatan bagi setiap kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa menikmati segala kebaikan yang Tuhan berikan, itu adalah kemurahan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar kami mendengarkan dengan bahasa yang sederhana dan Roh Kudus biar ambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan, agar kami semua tersentuh hati kami dan mengerti bahwa Tuhan itu baik dan masih ada kuasa yang tidak terbatas untuk kami semua di sini Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan, agar firman yang dikatakan keluar itu hanya dari Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat WL Singer ya, tamborin ya, multimedia luar biasa. Hari ini kakak diberi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan di Dewasa Muda. Terima kasih buat Om Robert, Tante Ike yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi, sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih, adik-adik kakak semua. Seperti yang sudah dilihat bahwa tema hari ini, tahu ya, temanya adalah hormat mendatangkan mukjizat. Bapak Ibu Saudara, kakak, ibu, adik-adik semua, kakak akan memulai seperti ini Bapak Ibu. Waktu Musa dipanggil Tuhan sebagai utusan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir, ya kita udah tahu ya, kadang dari sekolah minggu kita udah diajarkan ya bahwa tentang Musa, tentang Daniel, ya Daud dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar tentang Musa. Ketika Musa dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, untuk diutus menyelamatkan bangsa Israel, kita semua tahu bahwa Tuhan melakukan sebuah perkara yang dahsyat. Ya, kita lihat bahwa ada 10 tulah, ya, ada 10 tulah yang dahsyat bagaimana air menjadi darah. Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah pelajarin itu. Ya, lalu kita juga tahu ada tulah katak, Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba bangsa Mesir itu dipenuhi dengan katak, bahkan dikatakan bahwa bumi dipenuhi dengan katak. Wow, di situ dituliskan demikian Bapak Ibu. Lalu kita lihat juga ada nyamuk, ya. Nyamuk itu seperti pasir, ya, yang menyerang sebuah kota, itu seperti sesuatu yang dahsyat. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, kita juga lihat ada penyakit sampar pada ternak. Hebatnya, lucunya Bapak Ibu, ternak yang orang Israel punya itu tidak ada yang mati Bapak Ibu. Wow, ajaib ya. Bahkan justru malah ternak yang ada milik kerajaan Mesir itu kena tulah. Kita tahu bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang kita lihat, oh ini gak mustahil banget gitu loh. Ya, bahkan kita juga melihat ada hujan es. Wow, bayangin di kota Mesir yang istilahnya di sana sangat gersang, bisa turun hujan es. Itu hanya Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang di luar nalar manusia. Bapak Ibu Saudara, kita juga tahu bahwa 10 tulah itu, Bapak Ibu, kita tahu bahwa ada penyakit-penyakit sampar juga ada, di situ juga ada lautan belalang sampai menutupi permukaan bumi, ya, di Keluaran 10 ayat 5, gelap gulita selama 3 hari hanya di kota Mesir dan tempat di mana orang Israel itu berada itu terang, Bapak Ibu. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Siapa yang melakukan
bisa melakukan hal yang sedahsyat itu Bapak Ibu Saudara? Kalau bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu ada tulah yang luar biasa, itu tulah anak sulung Bapak Ibu. Ya, itu mati semua. Hanya bangsa Israel yang di atas pintunya diberikan darah anak domba. Tidak ada yang meninggal. Bapak Ibu. Bahkan nyawa pun Tuhan dengan mudah bisa mengambil. Sesuatu yang luar biasa dan dahsyat Bapak Ibu. Kalau kita lihat perjalanan Musa. Lalu kita juga tahu Bapak Ibu ketika bangsa itu keluar dari Mesir, Bapak Ibu, perjalanan nggak sampai di situ Bapak Ibu. Dia dikejar, lalu mereka semua pada ketakutan, dan mereka semua mengutuki Musa. Lalu Musa menghadap Tuhan, lalu Musa diberitahukan angkat tongkatmu di laut di berau Bapak Ibu. Terbuka. Bahkan mereka makan ya roti mana, wow. Tuhan kirimkan burung puyuh, Bapak Ibu makan daging. Itu luar biasa Bapak Ibu, sampai kepada kaki mereka menginjakkan tanah Kanaan, berhentilah. Pemeliharaan Tuhan secara supranatural, secara dahsyat itu terjadi Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan, yang perlu kita ketahui sebelum Musa melakukan segala sesuatu yang dahsyat yang diperintahkan Tuhan, ada satu hal yang Musa lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Tahu gak apa yang dilakukan Musa? Yang dilakukan Musa dengan perintah Tuhan, lepaskanlah kasutmu. Ketika Tuhan bertemu, ketika Tuhan mau mengutus Musa di Gunung Horeb. Lalu dilihat ada padang yang berapi, tidak kebakar. Lalu Musa menghampiri, lalu Tuhan berkata, Musa, Musa, jangan mendekat. Kita baca firman Tuhan. Keluaran 3, ayat keempat dan kelima, kita boleh multimedia bantu kakak. Oke. Sudah? Thank you. Keluaran 3 ayat 4 dan 5 berkata gini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat yang kelima. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, sebelum Musa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, permulaan yang dilakukan Musa tunduk dan taat, dan Tuhan berkata, lepaskanlah kasutmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pertama yang harus Bapak Ibu Saudara pahami, bahwa ketika Tuhan berkata lepaskanlah kasutmu, itu bukan karena itu juga bukan terdapat oleh Musa, tetapi buat kita semua. Artinya ketika Tuhan bilang lepaskanlah kasutmu, itu berbicara rasa hormatmu kepada hadirat Tuhan. Wow. Ketika Bapak Ibu Saudara, kita lihat perjalanan Musa yang luar biasa. Bagaimana sebuah batu besar dipukul keluar air. Enggak ada yang bisa, hanya Tuhan.
Tapi Musa bisa melakukan itu seperti Tuhan berkata, engkau menjadi seperti aku. Wow. Tetapi satu hal yang Musa tahu bahwa dia harus pertama mula adalah memberikan rasa hormat kepada hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, lepaskanlah kasutmu, ini berbicara tinggalkan dosamu. Bapak Ibu Saudara, kasut itu berbicara tentang alas. Sesuatu yang diinjak mungkin dengan bisa diinjak kotoran, bisa diinjak dengan ludah. Ya, ketika Tuhan berkata, Musa, Musa, jangan mendekat, sebab tanah yang kau injak itu kudus. Lepaskanlah kasutmu, artinya sebelum Musa melakukan sesuatu yang dahsyat Tuhan pakai, Musa harus tahu satu hal ini, bahwa dia harus memberikan rasa hormatnya kepada hadirat Tuhan. Yang kedua, lepaskanlah dosamu, Bapak Ibu Saudara. Tanpa dua hal ini, mujizat tidak bisa terjadi. Lalu ada yang bertanya, Kak, bagaimana ya memberikan rasa hormat kita kepada hadirat Tuhan, Bapak Ibu? Bagaimana Kak memulainya? Kadang-kadang kan kita berpikir, Kak, bagaimana sih memulainya ini? Perasaan aku udah jalan biasa-biasa aja dan aku memang menghargai dan menghormati. Ya, Kak, bagaimana sih pijakan untuk memberikan rasa hormat kita? Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa memberikan panduan untuk kita memberikan rasa hormat kepada Tuhan? Jawabannya satu dan jawabannya sudah ada di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ke-10 firman Tuhan. Kalau kita baca, Bapak Ibu, di dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21, Kakak akan mempercepat. Ya. Ketika 10 perintah Tuhan yang Tuhan tuliskan melalui 2 loh batu, ketika itu batu itu hancur, Bapak Ibu, karena bangsa Israel membuat lembu emas, dilempar lalu hancur, lalu Musa bikin lagi, Bapak Ibu. Dengan tulisan tangannya dia sendiri di hadapan Tuhan. Ketika dia turun, dia mengeluarkan cahaya di mukanya sehingga orang Israel takut, Bapak Ibu. Nah, di kedua loh batu ini terdapat seluruh perihal tentang hormatilah Tuhan. 10 perintah Tuhan, yang pertama Tuhan kata gini, akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita baca akulah Tuhan Allahmu, artinya apa sih Kak? Bapak Ibu Saudara, adik-adik kakak, di sini dikatain, akulah Tuhan Allahmu, akuilah keesaan Tuhan. Oh, aku udah mengakui Kak, Tuhan itu memang esa. Lalu, pernah gak kita mengakui keberadaan Tuhan? Oh, kalau kayak gitu Tuhan ada di atas Kak. Pernah gak kita mengakui Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu. Ketika kita mengakui keberadaan Allah itu nyata Bapak Ibu, segala sesuatu yang menyimpang dari hadapan Tuhan, kita pikir 2 kali. Ada keberadaan Tuhan. Makanya ketika kita baca, akulah Tuhan Allahmu, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak berujung, di situ kamu sedang memberikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Wow. Akulah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan yang kedua berkata, jangan ada Allah lain. Di firman Tuhan, Ulangan 5 ayat 7 dikatakan jangan ada Allah lain. Artinya apa? Hobi,
yang melebihi cintamu sama Tuhan? Ya, kesukaan yang melebihi apapun dan kamu menyingkirkan Tuhan di nomor sekian. Tuhan bilang jangan ada Allah lain. Segala sesuatu yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi kamu mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, jangan ada Allah lain. Karena ketika kamu mengerti bahwa hanya Tuhan yang benar-benar menjadi bagian dari kehidupanmu, tidak dinomorduakan Bapak Ibu. Kecintaanmu kepada Tuhan melebihi hobimu, melebihi gamemu. Bapak Ibu Saudara, engkau sedang memberikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan ke-10 firman Tuhan yang ketiga, janganlah membuat patung apapun. Oh Kak, aku gak buat patung, gak ada. Gak ada Kak, aku juga gak ada menyembah patung, gak ada Kak. Maksudnya apa sih dalam kehidupan kita yang sekarang udah serba modern Bapak Ibu? Dikatakan jangan membuat patung apapun, jangan kamu mencari tandingan selain Allah. Maksudnya apa Kak? Mungkin kepemilikan kita, mungkin harta kita, atau jabatan kita, atau pacar kita, mungkin itu. Itu menjadikan tandingan. Di Alkitab Tuhan ditandingin dengan apa? Mamon. Itu mungkin tandingannya. Mungkin bahasa yang lain, Kak aku mah gak punya uang. Tapi aku lope banget sama pacarku Kak. Dia kalau mau ngajak kemana aja, aku ikutlah 3 hari, 4 hari. Karena aku udah percaya, mamaku juga udah percaya. Orang tuamu izinin, tapi kalau kamu punya Roh Kudus, kamu gak bisa berbuat yang tidak di luar firman Tuhan. Kan diizinin Kak, mamaku ya dulu juga begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau kamu udah menjumpai Tuhan dan kamu mengenal pribadi Tuhan, masa lalumu itu bukan masa depan yang akan kamu jalani. Tapi masa depanmu adalah di dalam Tuhan. Yang berlalu, ya kan, yang lama sudah berlalu, ya. Yang sekarang adalah untuk Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat dikatakan gini, ini yang paling banyak Bapak Ibu Saudara. 10 firman Tuhan yang keempat bilang begini. Jangan sembarang menyebut nama Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya. Kadang-kadang kan suka bikin lelucon. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kakak kasih banyak contoh ya. Presiden Brazil, Bapak Ibu Saudara, yang bernama Tancredo Neves. Pemilihan presiden tahun 1980 dia bilang begini, kalau saya dapat 500.000 suara, tidak ada yang bisa, dibilang tidak ada yang dapat melengsarkan saya, termasuk Tuhan. Wow, ngeri banget Bapak Ibu. Setelah pemilu itu Bapak Ibu tahun 1980 ya Presiden Tancredo Neves benar kepilih Bapak Ibu. Dia kepilih menjadi presiden. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, 1 hari sebelum dilantik dia meninggal dunia. Jangan pernah memainkan nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan pernah sembarangan menyebut namamu. Bapak Ibu Saudara. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Manusia gak lengserin dia Bapak Ibu. Tapi Tuhan melengserkan dia. Bapak Ibu Saudara. Baru-baru ini tahun 2023 atau 2022 ya Bapak Ibu. Ada seorang ada seorang komedian namanya perempuan Heather MC Donald.
Ya, dia bilang begini Bapak Ibu Saudara. Saya udah disuntik vaksin nih. Saya udah keliling dunia. Waktu dia lagi konser nih, lagi berdiri. Saya udah disuntik vaksin. Cuman Tuhan baik. Saya nggak pernah kena COVID. Cuman bukan Tuhan yang menyelamatkan saya. Vaksin. Baru dia ngomong kayak gitu, bilang vaksin. Brek, jatuh di panggung. Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah meremehkan nama Tuhan. Jangan pernah menganggap main-main nama Tuhan Bapak Ibu. Sebab nama itu kudus. Berikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Wow Bapak Ibu. Lalu yang kelima dikatakan kuduskanlah hari Sabat. Artinya apakah? Ada waktu kamu duduk diam mendengarkan Allah berbicara. Ya, mungkin melalui gembala kita, ya, kita duduk diam mendengarkan agar apa Bapak Ibu? Supaya kita menerima, kita refresh lagi. Selama 6 hari kita kerja, yuk hari Minggu kita kembali. Kita akan menerima berkat, kita dipulihkan lagi. Kak, kadang aku suka pilih-pilih Kak. Ya kan? Oh ini pendetanya lagi bagus, ini yang lucu-lucu nih, ini bagus nih. Yuk datang. Bapak Ibu, jangan pernah pilih-pilih. Hormati firman Tuhan. Hormati hari Sabat Bapak Ibu, Saudara. Sebab ketika kita memberikan rasa hormat kita bahwa Tuhan mau berhubungan dengan kita. Wow. Lalu dikatakan lagi hormatilah ayah dan ibumu. Bapak Ibu, inilah pijakan ketika kita memberikan rasa hormat kita. Firman Tuhan udah ngasih panduan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Bapak Ibu Saudara. Supaya lanjut umurmu. Saya pernah kasih video sama anak saya. Jadi di Cina ada keluarga ya, anak dan menantu, mama ibu, bapak ibunya masih ada sudah umur ya. Udah parubaya, lagi makan di meja makan, Bapak Ibu Saudara. Lalu anaknya yang tidak ada keterangan di situ, lalu anaknya mengambil makanan itu, anaknya itu melumuri makanan itu ke muka bapaknya. Anaknya melumuri lalu dipukul bapaknya diem aja ketakutan, udah parubaya, Bapak Ibu. Lalu ketika selesai ya kan bapaknya turun, lalu anaknya dilihat di CCTV di tempat yang berbeda, baru turun dari tangga, anaknya roboh Bapak Ibu, kena serangan stroke. Tuhan bilang ketika kamu menghormati orang tuamu, orang tua yang kelihatan di depan mata, engkau sedang memberikan rasa hormatmu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Wow. Tapi kan papaku galak Kak. Ya, aku setiap mau kemana-mana pasti nggak boleh. Jadi aku bohong. Tapi kan papaku kan suka mukul Kak. Bagaimana dong? Kalau nggak dilawan, aku mau jadi apa? Bapak Ibu, ketika engkau memberikan rasa hormat kepada orang tua yang mungkin bejat mohon maaf. Atau yang jahat, atau yang suka mukul. Ketika engkau terus memberikan hormat dan engkau bawa doamu, air matamu di hadapan Tuhan. Tuhan yang turun tangan. Bapak Ibu. Tapi aku dibuang Kak. Tapi Tuhan gak pernah buang kamu. Sampai putih rambutmu, dia tetaplah Tuhan. Dan dia akan menggendong kamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur, sekalipun orang tuamu meninggalkan kau,
aku menyambut engkau. Tetapi taati dulu firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Wow, kita lanjut Bapak Ibu. Dikatakan jangan membunuh, artinya hormati nyawa sesama. Ya, perintah yang ketujuh. Perintah yang ke-8, jangan berzina. Artinya Bapak Ibu, hormatilah kekudusan pribadi maupun pernikahan. Engkau sedang memberikan rasa hormatmu kepada Tuhan. Yang ke-8 dikatakan jangan mencuri. Artinya hormati milik orang lain. Bapak Ibu Saudara. Kakak percepat aja. Yang ke-10, jangan bersaksi dusta. Artinya hormati kebenaran, kejujuran terhadap sesama. Bapak Ibu, Saudara. Ketika Musa mau melakukan sesuatu yang dahsyat, ketika Musa mau diutus sama Tuhan, Tuhan bilang, lepaskanlah kasutmu. Berikan rasa hormatmu kepada hadirat Tuhan. Yang terakhir dikatakan, lepaskanlah kasutmu karena itu berbicara tentang dosa. Bapak Ibu Saudara. Yeremia 59 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Yeremia 59 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara. Wow. Hari ini kita mendengarkan kebenaran firman Bapak Ibu. Kita tahu ketika kita mau mendapatkan, kak judulnya keren banget ya. Hormat mendatangkan mujizat. Tetapi Bapak Ibu, kata hormat itu penjelasannya panjang. Ketika kamu memberikan hormat kamu kepada Tuhan, Tuhan katakan lepaskanlah kasutmu, artinya berikanlah rasa hormatmu kepada hadirat Tuhan. Lalu tinggalkan dosamu. Bapak Ibu Saudara. Wow. Ada satu pertanyaan, kemarin kakak lihat Instagram tentang rohani. Ada pertanyaan begini Bapak Ibu Saudara. Ada orang kaya mau kasih nih ke kita nih semua, misalnya. Mau kasih 100 juta, dibagi-bagi. Karena dia kekayaannya adalah dibagi-bagi 100 juta. Siapa yang mau? Semua mau kan? Ya kan? Dikasih cuma-cuma orang kaya, wow. Siapa yang gak mau dikasih duit 100 juta ya kan? Buat jajan bakso juga gak habis-habis tuh 5 tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi besok gak bangun lagi. Mau gak? Enggak kan? Artinya hidup itu lebih berharga daripada uang. Artinya hidup itu lebih berharga dari emas Bapak Ibu. Hidup itu lebih berharga dari jabatan. Lalu siapa yang memberi hidup? Kalau kita bisa tahu bahwa uang itu tidak ada harganya ketika kita bandingkan dengan nafas kehidupan, selayaknya kita memberikan hormat kepada
pemberi kehidupan. Bapak Ibu. Mujizat itu bonus Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu bonus. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda melakukan dua hal ini, mujizat itu seperti hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33 ini ayat familiar banget Kak. Dikatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, bonus. Tapi yang perlu kita tahu ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang berharga, mujizat yang dahsyat, kita harus tahu bahwa lepaskanlah kasutmu. Berikan rasa hormat kita kepada hadirat Tuhan. Langkah-langkahnya 10 firman Tuhan jalanin aja Bapak Ibu Saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu enggak bisa lakukan mujizat satupun ketika di kota itu tidak melakukan, tidak memberikan hormat. Di manakah ayatnya? Markus 6 ayat 5. Dikatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Wow. Karena tidak ada rasa hormat. Wow. Ngeri ya. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu enggak bisa melakukan karena mereka tidak memberikan rasa hormat di tempat kelahiran Tuhan Yesus sendiri. Bahkan dia bilang bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Wow, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bonus Bapak Ibu, tapi yang penting adalah hormatilah Tuhanmu. Gimana caranya? 10 firman Tuhan. Lakukan itu, baca itu, ya, renungkan firman itu Bapak Ibu. Kakak akan menutup dengan sebuah kesaksian. Ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu, memang keadaan memang sulit. Keadaan memang mungkin masing-masing pribadi, keadaan memang masalah silih berganti Bapak Ibu. Tapi ketika kita mau menghargai hadirat Tuhan, kita mau menghargai keadaan, keberadaan Tuhan, itu semua bisa terjadi kalau kita memberikan jalan untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saya selalu bilang sama istri saya, ketika dia bergumul, Papi ini kita belum bayar ini, belum bayar itu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sudah beberapa kali Bapak Ibu, ketika kita lagi butuh sesuatu dan kita kembalikan kepada Tuhan kalau kita enggak mampu. Ada aja yang transfer Bapak Ibu. Ya. Waktu itu mau bayar sekolah Bapak Ibu, wah ada yang satu masuk SD, yang satu TK, itu butuh biaya yang sangat besar Bapak Ibu, lumayan. Ya. Sekolah Kristen ya lumayan juga, masuk bisa berapa puluh juta. Tapi ketika kita mau menghadapkan Tuhan, kita hadapkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, lalu Tuhan bilang ada berapa di ATM-mu? Cuma ada beberapa ratus ribu Tuhan. Keluarkan dan bagikan. Mungkin kalau orang yang ekstrim, ini suara siapa ya? Bapak Ibu Saudara. Ya udah saya bagikan lalu habis Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan udah gak ada, Bapak Ibu. Di hari itu juga ada yang transfer beberapa juta, Bapak Ibu. Ya. Saya hidup selalu bilang kita harus mengandalkan iman. Bahkan istri saya selalu dicengin, suami lu terlalu rohani. Tetapi memang itu Bapak Ibu. Ketika anak saya gak ada susu, Bapak Ibu, dan duit juga gak ada, dia udah marah-marah, ini anak saya kasih air ini ya. Air beras ya, galak banget. Ya kan, udah saya kasih minum teh nih, susu udah habis. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya pulang bawa susu banyak. Duit dari mana?
Tuhan. Tiba-tiba ada orang proyek, ya dia beli mesin di kita, tiba-tiba Pak ini buat Bapak ya. Tercukupi. Ya. Bapak Ibu ya kalau mau jujur ya, rumah saya gratis Bapak Ibu. Mobil yang saya pakai sampai sekarang dikasih Bapak Ibu. Kulkas saya di rumah gratis, 2 AC gratis, bangku sofa gratis Bapak Ibu. Karena Tuhan, hormatilah Tuhan. Oh Tuhan nyata ya? Nyata. Anak saya mau operasi, yang usus keluar namanya apa? Hernia ya? Hernia, ususnya keluar Bapak Ibu. Sudah ke dokter spesialis, ya. Oh, dia udah demam, ini udah keluar, udah kelihatan di lolonya itu, mohon maaf ya, testisnya udah besar. Kita ke dokter malamnya, oke, tentukan jadwal untuk operasi. Ya. Tiba-tiba setelah saya mau tentukan, surat rujukannya hilang. Besoknya hernianya sembuh Bapak Ibu. Wow. Tuhan itu nyata Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh real banget. Ya. Karena itu berikan rasa hormatmu kepada Tuhan, selebihnya bonus. Kakak gak panjang-panjangin firman Tuhan, kiranya firman ini bisa memberkati kita dan kakak rindu untuk berdoa buat kita semua. Kakak minta satu lagu refnya aja, WL Singer boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendahulukan Tuhan, ya, apa yang kita bisa lakukan bagian kita untuk Tuhan dan apa yang kita tidak bisa lakukan bagian kita, Tuhan turun tangan Bapak Ibu Saudara. Kita berikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan dosa kita. Kita berikan segalanya untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Dia real Bapak Ibu. Amin. Kita nyanyi, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Amin. Tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia. Bagi yang mulia, Yes Lord. ku angkat tanganku. Amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yes Lord. Thank you Lord. Inilah anak-anak mudamu Tuhan. Pelihara mereka. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang sama. Ketika Engkau berikan kepada Musa Tuhan. Terjadi buat kita semua yang ada di sini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Ajarkan kami berikan hormat kepada nama Tuhan.